Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, Ibu dengan kalian, anak saleh dan salehah di kelas 8 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum kita belajar ke selanjutnya, kita akan mengingat sejenak pelajaran yang kemarin yang telah kita bahas mengenai rukun iman. Di antaranya ada 6. Salah satunya yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ibu akan membahas dan menjelaskan secara spesifik tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran hari ini salah satunya yaitu agar siswa dapat memahami dan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana kita ketahui bahwa kitab-kitab Allah yang harus kita yakini yaitu berjumlah 4 kitab. Anak-anakku yang saleh dan salehah, kita harus mengerti dulu pengertian tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan kepada Rasul yang berisi wahyu yang akan disampaikan kepada umat manusia. Berikut kitab-kitab yang harus kita yakini dan kita percayai oleh umat manusia. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman seluruh umat manusia, akan membawa suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin", yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku yang saleh dan salehah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita meyakini kebenaran dan keutamaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selain kebenaran dari Al-Quran, kita juga harus memahami tentang keutamaan Al-Quran. Apa saja sih keutamaan Al-Quran yang harus kita pahami? Yang pertama, Al-Quran mengandung isi kandungan yang lengkap dan sempurna. Kemudian yang kedua, Al-Quran tidak akan pernah bisa dimasuki oleh ide-ide manusia karena Allah selalu menjaganya. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang tinggi dan luas, sehingga setiap muslim yang sungguh-sungguh mempelajarinya akan mengamalkannya, isinya, dan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang terakhir, Al-Quran mengandung semua hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa, seperti misalnya akidah, fikih, akhlak, muamalah, dan tarikh atau sejarah. Anak-anak yang saleh dan salehah, selain itu kita juga harus memahami sikap-sikap apa saja yang meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi ada 4 diantaranya sikap kita atau cara kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di antaranya yaitu membiasakan diri membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahannya sekaligus, lalu mengamalkan isi kandungan yang telah dipelajari dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu mengamalkannya kepada orang lain
atau kita mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Selain dari sikap meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita sebagai umat manusia, anak-anakku sekalian sebagai generasi penerus bangsa, harus menjadi generasi pencinta Al-Quran. Dilihat keimanan seseorang terhadap Al-Quran dapat tercermin dari kecintaannya terhadap Al-Quran. Bagaimana cara mengetahui bahwa orang tersebut mencintai Al-Quran? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran. Di antaranya yaitu hatinya akan senang bila membaca Al-Quran, tidak pernah bosan duduk berlama-lama membaca Al-Quran, hatinya selalu rindu bila tidak membaca Al-Quran, lalu selalu berusaha untuk membaca Al-Quran setiap harinya, selalu merujuk kepada Al-Quran saat memiliki problem dalam hidupnya, dan yang terakhir yaitu selalu mengikuti perintah Al-Quran serta menjauhi larangannya. Anak-anak yang saleh dan salehah kelas 8, tadi sudah kita memahami dan merasakan kejelasan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini dalam kitab-kitab Allah tersebut, yaitu ada yang keempat itu yang berbeda. Dari perbedaan itu, maka kita ambil kesimpulan bahwa